Ustadz Lutfi, mari kita manfaatkan dan kesempatan duduk dengan beliau untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mulia dunia akhirat beserta keluarga kita, dan Masjid Darul Aisyah insyaallah berkat kunjungan beliau tambah makmur, amin ya rabbal alamin. Mari kita sambut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz datang mau belajar ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemarin dilatih ceramah terus. Muhammad Lutfi Arfi guru saya ini. Tapi beliau tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa? Dari sahabat. Sampai kebablasan. 20 menit. 20 menit ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk menyingkat waktu, hendaklah kesempatan yang mulia ini, ya, para hadirin yang dimuliakan Allah dan para hadirat, bapak-bapak, anak-anakku, adik-adikku, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, kesempatan demi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berharga kesempatan ini. Kita akan menyadarinya ketika hayat sudah tidak dikandung badan. Hayat sudah tidak dikandung badan, itu baru kita menyadari betapa dahsyatnya peristiwa yang akan kita hadapi esok. Ya, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah di suatu malam beliau keluar rumah, memandang ke arah langit, memegang janggutnya sambil seraya menangis terseduh-seduh sampai air mata membasahi janggutnya, sampai mengalir, bukan hanya menetes, sampai mengalir, menangisi keadaan dirinya yang masih merasa penuh kekurangan, penuh dosa. Merasanya begitu, beliau masih kurang bekal untuk menuju ke alam akhirat. Ya dunia na'imuka haqir wa khataruki jalil. Ada beberapa riwayat, sebagian mengatakan itu, wahai dunia, kenikmatanmu terlalu sedikit. Ya gak? Apa sih kenikmatan dunia yang kita peroleh? Betul gak? Seberapa? Ujung-ujungnya paling makan nasi sepiring, 2 piring. Rumah juga gak beda jauh sama rumah-rumah burung merpati, burung dara. Bener gak? Nggak beda jauh. Apartemen sekarang ini udah seperti kayak burung dara semuanya. Udah kelihatannya dari luar, waduh, tinggi, besar, megah. Begitu kita masuk ke dalam, masya Allah, kecil. Kata orang-orang bakal naruh pantat aja susah. Maaf. Sempit. Benar nggak? Manusia itu apa yang didapatkan? Nggak ada apa-apanya. Seperti Imam Ali mengatakan tadi, ya, kenikmatanmu sangat sedikit, wa khatar, tapi bahayamu sangat besar sekali, sangat mengerikan. Salah kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan waktu itu salah, berarti kita sudah mendapatkan kerugian yang panjang, kerugian yang kekal abadi. Min qillati zat, kata Imam Ali. Ya Allah, alangkah sedikit bekal yang aku bawa menuju ke alam yang kekal abadi itu. Benar nggak? Ya, wa bu'dis safar, dan begitu jauh musafir, nggak ada habis-habisnya. Nah, Ji, bukan 1000 tahun di sana kita, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, Ji. Kekal abadi, la haula wala. Kata Imam Ali sampai menangis. Nah, kita makanya dalam kehidupan ini banyak-banyak berusaha untuk memudahkan diri kita untuk apa? Mengibah kepada Allah, untuk
menyadarkan diri kita harus berusaha untuk apa? Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa menangis gimana? Kita berusaha, kita buat menangis. Ya kan? Seharusnya kita menangis atas dosa-dosa kita, atas kekurangan bekal kita, seperti Imam Ali tadi, benar gak? Padahal beliau begitu sempurnanya amal solehnya sejak kecil berdampingan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat cucuran rahmat dari Allah. Ya, bersama Nabi Muhammad, ya, didatangi oleh malaikat Jibril berapa ratus kali itu beliau menyaksikan bersama. Dan berjuang sejak kecil lagi beliau menebus nyawanya baginda Muhammad SAW dengan tidur di tempat tidur baginda Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, menyerahkan nyawanya. Wah, pengorbanannya sudah nggak bisa dihitung. Ya, itulah bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini yang harus betul-betul kita jadikan pegangan nomor satu adalah Al-Quran, karena dia tali Allah yang nomor satu, yang satunya berada di sisi Allah. Tadi pagi sempat kita sebutkan, ingat-ingat nih, sehingga besok kita bisa menyampaikan. Benar nggak? Yang kita sudah dengar nih banyak, rugi kalau kita ada yang sampai tidak kita serap, kita pahami, tidak kita renungi, sehingga bisa membuat air mata kita menangis. Benar nggak? Kalau air kita menangis tuh, air mata menangis itu ibaratnya dia mulai membersihkan hati kita. Tanpa air mata nggak akan bersih hati ini, kata para ulama. Berarti hati kita tuh masih penuh dengan debu, kotoran, karat semuanya kalau nggak menangis. Kalau kita mau mencuci panci yang kotor, ya, habis masak, apalagi masaknya kelupaan, kita matiin kompor, lama-kelamaan sampai angus. Bisa nggak sekedar di kopiak-kopiak pakai air doang gitu? Nggak bisa, nggak cukup. Ya, itu yang lebih paham ibu-ibu yang hadir di sini tuh ya. Biasanya kalau suaminya yang masak tuh kadang-kadang sibuk sendiri, ya, akhirnya ujung-ujungnya angus pancinya, bolong, beli panci baru lagi atau ditambal, masya Allah. Nah, jadi apa? Intinya untuk membersihkan itu juga perlu upaya, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan, bukan hanya doa. Iya kan? Bukan hanya banyak bersolawat. Benar nggak? Yang paling ampuh dari semua amalan apa? Tidak ada amalan yang lebih mulia daripada Al-Quranul Karim. Kita baca, kita telah. Bahkan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, jika ada orang yang menganggap sesuatu yang bisa lebih, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi Al-Quran, faqad istasghara Al-Quran. Faman istasghara Al-Quran faqad istasghara Allah. Barang siapa yang merasa ada sesuatu yang lebih mulia dari Al-Quran, berarti dia telah meremehkan Al-Quran. Barang siapa meremehkan Al-Quran, berarti dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting kita usahakan. Al-Quran ini pokoknya dia itu berjalan sendiri itu setiap saat itu dengan metodenya Allah, dengan jalannya Allah, berusaha untuk mensucikan pikiran kita, hati kita. Baca terus, kebersamaan penting, kebersamaan. Kalau sendiri-sendiri mah baca baru 3 menit, betul nggak? Udah menguapnya udah 7 kali. Tidur enak banget rasanya, benar nggak? Itu berarti apa? Berarti gangguannya besar, karena setan paling takut orang baca Al-Quran, apalagi berusaha untuk memahami maknanya. Kalau sholat setan nggak takut. Orang sholat alhamdulillah rahman sampai habis semua, tapi dia nggak merenungi, nggak memahami maknanya, setan nggak takut. Benar nggak? Alah, lu kagak ngerti juga, sebentar lu gua tiup-tiup juga tidur. Benar nggak? Sambil sujud bablas tidur. Iya kan? Saya sendiri juga pernah soalnya tidur, mau khusyuk nih, sujud yang lama nih, masya Allah. Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah itu sujud, katanya bablas, bangunin sama orang, yang benar loh, tidur ngorok suaranya teh. Bener gak? Lemah kita kan, makanya perlunya ada kebersamaan, berjamaah. Ya, alaikum bil jamaah, fa innal jama'ata rahmah, wal firqatu azab. Senantiasa kalian berusaha untuk berjamaah, jangan pernah berjalan, ya, membuat suatu upaya amalan sendirian, jangan. Berdua terus, minimal berdua deh.
saling membantu, saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain. Jadi kita bisa terjaga. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pertama kali ketika berhijrah ke Madinah, yang pertama kali dihidupkan apa? Yu'akhi baina al-muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara orang muhajirin dan ansor. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Umar, Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sendiri mempersaudarakan dengan Ali bin Abi Thalib. Dua-dua itu bersaudara yang rapat, benar-benar kuat hubungannya, seperti kakak beradik. Sahabat saling membantu, karena manusia kalau sendiri lemah, apalagi kita. Kalau sahabat aja dipertemukan, dua itu betul-betul saling memperhatikan satu sama lain, kuat itu semua. Sampai-sampai sahabat itu ya saking saling dekatnya sama yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW tadi itu, mereka merasa seolah-olah benar-benar seperti kakak beradik, dan mereka berpikir nanti kalau ada yang meninggal salah satunya, yang satunya itu berhak mewarisi, seolah-olah seperti saudara kandung. Paham nggak? Itu yang penting, kebersamaan itu. Nah, kenapa Al-Quran kita harus bertadarus? Karena kebersamaan ketika kita bertadarus itu ada rahasia nusratullah, ada rahasia pertolongan Allah di situ. Fa innal jama'ata rahmah. Jamaah itu berjamaah, kebersamaan itu mendatangkan rahmat Allah. Sedangkan bersendirian ya, masing-masing berbuat sendiri, berpencar-pencar, berpisah, itu sebetulnya azab. Itu sudah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pegang teguh. Jadi jangan kita merasa, saya yang penting udah baca Quran. Saya banyak di masjid-masjid yang saya kunjungi, ketika kita ngajak tadarus, ya saya sudah baca koji di rumah. Yang benar, baca berapa? Ya kadang-kadang setengah juz. Yang benar, kebetulan istrinya hadir. Bohong pak, bohong beb. Banyak tidurnya katanya, kan? Benar nggak? Udah setengah jam tidurnya berapa lama? Terus yang benar-benar dibaca khusyuknya berapa? Benar nggak? Kalau nggak dapat khusyuknya, nggak ada yang kita pahami, nggak ada yang kita hayati, kan sayang-sayang dong. Benar nggak? Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Orang nggak akan dapat manfaat rahasia dari sholat kecuali apa-apa yang direnunginya, apa-apa yang diresapinya, apa-apa yang dipahaminya. Benar nggak? Itu yang terpenting, sehingga menghasilkan apa? Perbaikan hati, perbaikan hati. Dan perbaikan hati yang paling dahsyat nomor satu Al-Quran. Ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai Muhammad SAW, baca Al-Quran. Baca bukan hanya dengan membaca sepintas, tapi baca dengan berusaha untuk memahami, menyempurnakan, menghayati. Baca wahai Muhammad SAW apa-apa yang diwahyukan padamu, ya kan? Baru setelah baca, saking pentingnya ini baca Al-Quran, wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Saking pentingnya itu didudukan dari perintah sholat. Saking pentingnya Al-Quran, yang mana hal ini sekarang banyak dilupakan di mana-mana. Benar nggak? Orang menganggap Al-Quran ini hanya sekedar kalau sempat, ya toh, kalau sempat sedikit sekali. Bulan Ramadan doang, itu pun bulan Ramadan juga nggak khusyuk, nggak bertambah baik bacaan kita, nggak bertambah upaya kita untuk memuliakan Al-Quran. Sekedar baca aja, yang penting pengen dapat pahala doang. Benar nggak? Ini harus kita rubah mindset kita. Oh nggak bisa, ini Al-Quran ini tuntunan, pedoman hidup dalam ini. Harus kita bedah, harus kita bedah bersama-sama. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW di setiap waktu di masjid. Rasulullah datang ke masjid, melihat sahabat sedang berkumpul-kumpul, ditanya oleh Rasulullah, apa yang sedang kalian kerjakan? Berkumpul-kumpul bersama-sama berjamaah kini. Natadabbarul Quran ya Rasulullah. Sedang bertadarus Al-Quran, bertadabur Al-Quran. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Masya Allah, kata Rasulullah, kalian sedang bertadarus Al-Quran, suatu yang sangat indah. Bahkan ada satu nanti yang sangat membuat kita tersentak,
sehubungan dengan teguran Allah kepada Nabi Muhammad tentang masalah ini. Kita jelaskan tadi makna hadis dulu, ya. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, baik itu di masjid, baik itu di musola. Bahkan ulama mengatakan baik itu di rumah. Ketika di rumah kita diusahakan, ya, kalau bisa ketika kita membuat rumah kita itu, ya, jangan lupa kita panggil arsitek yang handal, ya, seperti saudara kita ini yang ada di belakang, masya Allah. Buatkan mihrab kecil. Ustaz siapa namanya? Mujahidin. Ustaz Mujahidin, namanya aja udah berjuang nih. Udah nggak perlu banyak berjuang, dia udah dapat deh. Ya, udah dapat stempel Mujahidin, masalah berjuang. Usahakan katanya ada mihrab kecil, jadi seolah-olah dia tempat khusus untuk ibadah. Jadi kita dengan begitu itu membuat Allah itu spesial. Benar nggak? Kalau kita cinta sama istri apa semua, pasti ada sesuatu spesial yang kita khususkan buat dia. Benar nggak? Kamar khusus nih, kamar yang khusus buat dia ini. Kasur buat anak-anak nggak apa-apa, agak kerasan dikit, benar nggak? Kalau buat istri agak empukan dikit. Kordennya juga beda, ya nggak? Lebih mastur dan sebagainya. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ini untuk Allah. Apa nggak lebih pantas kita buat khusus? Allah yang ngasih makan minum kita tiap hari, ngasih udara, ngasih mata, telinga, ngasih jantung, ngasih tenggorokan, hidung. Apa nggak pantas kita buat sesuatu yang spesial? Kita hidup di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, di bawah pandangan Allah. Rezeki siang malam dari mulai di dalam perut ibu diproses oleh Allah. La ilaha illallah. Nggak ada yang pantas untuk dapat persembahan yang terhebat dari kita kecuali Allah. Allah pun nggak butuh itu. Kita mau mempersembahkan apapun juga Allah, emang bisa kamu ngadain begituan? Yang ngadain juga saya, kata Allah, kan gitu ya. Kita mau persembahin apa? Buah-buahan anggur ya. Yang numbuhin anggur emang siapa? Emang petani yang bisa numbuhin anggur? Petani kagak ngerti apa-apa, nebar benih doang. Yang numbuhin siapa? Allah. Afara'aitum ma tahruthun, dalam surat Al-Waqiah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian tidak melihat apa-apa yang kalian tanam, ditanam oleh para petani? Yang menumbuhkan biji-bijian itu Allah, apa kalian? La ilaha illallah. Oleh karena itu perbanyak la ilaha illallah ini. Karena hati manusia itu bisa berkarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkan? Wa ma soda'u hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Innal quluba la tasda. Wa ma, apa yang bisa untuk membersihkan? Wa ma jala'uha, afwan. Wa ma jala'uha, untuk membersihkan apa ya Rasul? Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya kan? Banyak ucapkan, timbulkan ucapan itu dari dalam hati. Tapi jangan mimpi kita bisa mengucapkan dari dalam hati kita tanpa bimbingan guru kita, yang mana guru kita juga sudah dapat sentuhan dari gurunya lagi, dari para pewaris Nabi. Paham nggak? Orang nggak bisa mau jadi orang hebat iman hanya dengan baca buku nih. Perpustakaan di rumah penuh, ya, ada berpuluh-puluh kamar perpustakaan penuh, baca mau biar bertambah iman. Nggak bisa. Metodenya harus bersanad. Itu makanya orang sekarang kadang-kadang ilmu lumayan banyak tapi jauh dari hidayah. Jauh dari hidayah. Ketika menyebut kalimat la ilaha illallah 1000 kali, belum sama la ilaha illallah sekalinya para aulia illah itu. Ya? Belum sama. Belum sama. Ada pernah seorang yang kurang menghargai para wali-wali Allah. Apa sih kita kumpul-kumpul waliullah, semuanya tawasul, udah sendiri-sendiri aja, ngapain lu kumpul-kumpul? Jadi orang ini kalau melihat para habaib di Masjidil Haram itu merendahkan gitu, merendahkan ya. Apa sih harus gitu-gitu amat? Kita kan sudah ada Al-Quran, udah ada hadis, sudah cukup semua, gak perlu yang terlalu kita menghormati banget lah. Ini yang suruh menghormati ini kan Allah yang nyuruh. Benar nggak? Nggak paham dia, ya kan? Akhirnya
beliau pernah pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini orang hatinya bersih, cuma tidak paham dia. Ada orang yang memang hatinya kotor, dia sangka buruk, ya, dia ada sangka buruk. Ada orang yang hatinya bersih, tapi dia belum paham gitu loh. Ngapain harus gitu-gitu amat gitu loh. Malah dia bilang ini sama saya pernah, zaman Nabi aja kagak gitu-gitu amat, Beb. Enak banget dia ngomong. Emang dia tahu zaman Nabi kayak apa? Bener gak? Imam Ali aja tadi kita lihat gimana, nangis terseduh-seduh kayak begitu, bener gak? Akhirnya dia datang ke makam Rasulullah SAW, dia berzikir bersalawat di situ. Dalam duduknya itu terlelap sedikit. Terlelap, subhanallah, mimpi baginda Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Nanti kalau pulang antum ke sana, kirim salam sama waladi, kirim salam sama anak saya. Dia sempat tanya, gimana sama anak siapa anak antum? Gimana anda bisa tahu? Nanti antum akan ketemu di Masjidil Haram, di salah satu pintu Babul Fatah atau apa saya lupa. Nanti beliau ada di situ. Kaget dia. Siapa ini orang kan gitu. Akhirnya beliau berapa hari kemudian setiap hari pergi kerja, berhenti di tempat yang pernah diberi isyarat sama Rasulullah SAW untuk sholat di situ. Penasaran siapa ini anak ini. Ya, akhirnya pada hari Jumat datang rombongannya Habib Athas Habsyi di situ. Habib Athas Habsyi sama rombongannya. Ada beberapa. Habib Athas ini kemana-mana bareng sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Berdua selalu kemana-mana. Masjid manapun juga di Masjidil Haram selalu bersama dia. Jadi teman akrab. Walaupun Habib Athas lebih tua ya, lebih senior, bersama. Rupanya dua lagi sholat di situ. Dia, ya ini katanya dia. Dia lihat waktu dalam mimpi itu, lihat waktu ditunjukin Rasulullah, lihat bayangan orangnya, bajunya itu, dia lihat profilnya itu. Ya ini katanya dia. Habis itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus betul-betul mengikuti, berusaha untuk belajar dari para ulama salaf tadi, dari orang-orang yang saleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlewat. Nggak ada jalan lain kecuali ini yang harus kita tempuh, kita usahakan. Kemudian kelanjutannya Imam Ali tadi ini dari bukti keimanan yang dimiliki oleh para sahabat disebabkan karena mereka memuliakan Al-Quran tadi, sampai bisa menangis dengan mudah. Benar nggak? Sekarang kalau orang nggak dapat kerjaan, ngelamar pekerjaan, gampang nangis, benar nggak? Tapi nangisnya bukan sama Allah lagi, nangisnya sama ibunya, sama ayahnya, sama teman curhat, benar nggak? Rugi dong, curhat sama Allah nomor satu. Seperti Imam Ali tadi apa mengatakan? Terakhirnya Imam Ali mengatakan, dunia tolaktuki salasatan la raj'ata fiki abad. Dunia, kamu jangan nipu saya lagi. Kamu udah saya tolak dengan tolak 3, udah nggak bakal bisa balik lagi. Tahu ya tolak 3? Kalau suami sudah terjadi tolak 3 sama istri, 3 kali tolak, itu berarti nggak bisa kembali lagi. Ya, nggak bisa kembali lagi, kecuali dengan proses yang sulit, istrinya harus menikah dulu sama orang lain dan sebagainya. Ya, kata Imam Ali, aku udah cerai kau dunia tolak 3, jangan bohongi aku lagi, aku udah tahu kebahayamu. Ya, kenikmatanmu cuma seujung. Bahkan dalam satu riwayat Imam Ali mengatakan, dunia engkau tidak lebih berharga dariku, dalam pandanganku melebihi daun yang sudah digigit sama serangga, yang udah dikunyah. Daun yang dikunyah sama serangga itu tahu besarnya seberapa? Ya Allah, seujung jarum mungkin doang. Serangga yang kecil tuh ngisep, ngambil daun itu sedikit, udah digigit, udah dikunyah lagi. Kira-kira ada yang mau beli nggak tuh? Bener nggak? Cuma kayak gitu doang. Aduh, jangan bohongin aku lagi, kata Imam Ali. Masya Allah. Itu orang-orang yang hatinya sudah tercerahkan oleh Al-Quran, yang jika dibacakan Al-Quran, ya, yakhiruna lil adqani sujadan. Apa artinya? Tersungkur wajah mereka, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan dengan Allah, ya, merasakan takut kepada Allah, merasakan cinta kepada Allah. Sifat-sifat yang itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita cara memperolehnya? Dengan apa? Pertama kali perkuat hubungan dengan tali Allah yang ada di dunia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kuatkan terus dengan bertadarus berjamaah. Kita berusaha memahami makna, saling mengisi, saling memberikan semangat, ya, saling mendoakan. Al-Quran, Al-Quran, tsumma Al-Quran. Dulu saya punya kakek namanya Habib Segaf bin Umar As-Segaf, kawan akrabnya Habib Abu Bakar Gresik.
beliau kadang-kadang suka tinggal di rumah beliau apa semua. Itu baca Quran gitu di mana-mana setiap saat bawanya Al-Quran terus. Jadi kalau ada orang sakit, sudah ke dokter udah ini nggak sembuh, datang ke beliau, sakit ini saya minta tolong beb gini-gini. Ya khair, ambil Quran, buka Quran, Bismillah, dia buka, baca Fatihah, dibuka, dia lihat Al-Quran. Oh, obatnya ini, teh beli ini, teh campur, kunyit segala macam ini semua, khalas. Lihat tadi Qurannya. Ini Al-Quran ini, kita ini belum paham Al-Quran itu apa gitu. Ini tirai kebahagiaan kita dunia akhirat tuh di Quran kalau kita mau buka. Itu orang belum sampai ke situ di Al-Quran ini. Nah, kita makanya harus diperbanyak lagi konsentrasi kita untuk Al-Quran. Makanya pesantren-pesantren sekarang banyak yang saya cerita tadi ngeri. Karena mereka walaupun belajar agama semua, tapi hubungan dengan Al-Quran kurang kuat. Akhirnya mereka lemah akidahnya, lemah imannya. Gak dapat rahasia daripada Al-Quran. Ya, gak dapat rahasia daripada Al-Quran. Yang paling penting dari Al-Quran itu gak dapat, insya Allah. Ya, kita siap insya Allah? Siap. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan mendekati kepada Al-Quran, memahami, siapkan waktu yang banyak-banyak. Jangan sampai kurang waktunya. Dan istiqomah walaupun sedikit, tapi istiqomah. Kemudian kita tambah sedikit demi sedikit sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah melihat niat baik yang ada di hati kita ini. Berkat para habaib yang mulia, ya Habib Omar, Habib Atas, Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah bin Haddad, semuanya itu dibukakan oleh Allah pintu-pintu hati kita yang sekarang ini masih tertutup. Amin. Yang kita belum bisa menangis di hadapan Allah, belum bisa merindu kepada Allah, belum bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala di atas segalanya. Mudah-mudahan di majlis kesempatan yang sangat mulia ini, berkat salawat Nabi yang kita baca, maulid Nabi yang kita baca dari orang-orang mulia itu, Allah katutkan kita, Allah tumpangkan kita bersama orang-orang yang mulia tersebut, menjadi orang-orang yang ahlil Quran wa ahlillah. Dan Masjid Sunan Giri ini juga mudah-mudahan bersama, ya, Darul Aisyah, Sunan Giri yang tadi, ya, Masjid Darul Aisyah ini, terutama ibu-ibu di sini dikumpulkan bersama Sayyidah Aisyah, ya, di surga. Imam Ali dulu pernah ketika kejadian sama Aisyah mengatakan, jangan ada yang berani macam-macam sama Aisyah, karena Rasulullah SAW bersabda, Aisyah nanti akan menjadi istri nabiku, Nabi Muhammad di surga kelak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih Allah itu semuanya dalam keadaan kita diampuni dosa kita dan disampaikan kepada cahaya mereka, sehingga kita bisa melihat wajah Allah dalam keadaan yang paling membahagiakan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan kepada beliau Habib Abu Bakar bin Habsyi, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat untuk kita, keluarga kita, khususnya kecintaan kita akan menambah terkait tentang firman Allah Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan kita infokan insyaallah besok Abu Bakar akan bersama kami di bawanya ke arah Al-Quran terus pada salat al-fajr sampai isyraq. Mudah-mudahan beliau selalu berkondisi sehat walafiat beserta rombongannya, dan mudah-mudahan seluruh jajaran takmir beserta para jamaah Masjid Al-Aisyah mudah-mudahan tambah istiqomah taatnya, tambah panjang umur insyaallah, tambah segala-galanya, amin, dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.